Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan sholat isya secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini dengan rasa keimanan yang sungguh-sungguh menghilangkan semua rasa malas untuk datang ke masjid. Karena kita ketahui memang pada malam hari ini Allah turunkan rahmatnya berupa hujan. Alhamdulillah. Dan qadarullah juga jamaah yang lain mungkin melaksanakan sholat di rumah masing-masing. Ala kulli hal masih mau sholat. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita mengaku sebagai umatnya, istilahnya Muhammadiyah, umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau dari bangun tidur kita hingga tidur lagi. Para jamaah salat isya serta jamaah tarawih yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan karena mungkin baru asing Pak Bu, kami yang bernama Abdullah Azam Said, kami dari Pondok Pesantren Al-Muttaqin Aikraso. Tadi siang berangkat, alhamdulillah masih cerah, panas malah namun sampai ayat nabara udah mulai disambut dengan hujan lebat. Alhamdulillah sampai saat ini kami bersama rombongan, namun rombongannya dipencar. Ada 6 ustadz dari sana. Alhamdulillah di Masjid Muhammadiyah ini dapat 2, kami bersama Ustadz Arjuna. Kemudian di Masjid Blok 4 dan Masjid Lengkok berjumlah 6. Dalam rangka memang untuk safari ustadz-ustadznya, selain safari Ramadan, kultum dan imam tarawih, kemudian juga mengecek anak-anak kami yang kami titipkan, bagaimana mereka selama di sini. Insya Allah nanti dimohon kerelaan waktunya untuk bisa sharing nanti bapak-bapak pengurus Muhammadiyah untuk bisa sharing tentang anak-anak kami yang kami amanahkan mereka untuk berbakti ke masyarakat. Setelah dakwah safari Ramadan. Ala kulli hal, alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hidup kita sampai saat ini masih bisa beribadah kepadanya. Di Ramadan, di bulan suci ini, Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan kita, dan kita dengan karunia-Nya bisa merasakan nikmat dalam beribadah pada bulan ini. Kenapa? Karena bulan ini memang bulan istimewa, bulan tarbiyah, istilahnya bulan pendidikan bagi orang-orang yang beriman. Karena pada bulan inilah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kenikmatan beribadah. Kenapa? Karena pada bulan ini Allah memberikan begitu banyak keistimewaan. Allah bukakan pintu surga selebar-lebarnya, Allah tutup pintu neraka, dan tidak kalah pentingnya Allah belenggu setan-setan yang menggoda umat manusia ini pada bulan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga karuniakan sebuah amalan yang begitu luar biasa, yaitu shaum Ramadan, puasa pada bulan ini,
yang mana pahalanya karena saking besarnya Allah sendiri yang akan membalasnya. Ya, Allah sendiri yang akan membalas pahala puasa kita. Kalau puasa qiraatul Quran mungkin Allah lipat gandakan, puasa sedekah dan lain sebagainya Allah lipatkan. Tapi untuk puasa Ramadan Allah sendiri yang memberikan pahala kepada hamba-hamba tersebut. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini ingin menasihatkan kepada diri kami pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian tentang sebuah hadis Rasulullah SAW, ya, yang mana hadis ini begitu penting bagi kita, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, atadruna mal muflis, ya. Dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ini konteksnya ketika itu beliau bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis, ya, apakah kalian tahu orang yang merugi itu? Kata Rasulullah SAW kepada para sahabat. Sontak para sahabat berkata, qalu al-muflisu fina man la dirhama wala mata'ala. Orang yang bangkrut, orang yang rugi dari umatku, ya. Para sahabat mengatakan, siapa yang merugi? Kata Rasulullah SAW, atadruna, apakah kalian mengetahui siapa yang muflis, yang merugi, yang bangkrut? Sontak para sahabat menjawab, yang bangkrut, yang merugi fina di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham wala mata dan harta benda. Itu, ya, persepsi para sahabat tentang orang yang bangkrut. Orang bangkrut yang tidak memiliki harta, tidak memiliki duit, ya, itu di kalangan sahabat. Namun Rasulullah SAW bersabda, ya, faqal innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin, ya, ya. Kemudian, ya, wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha, ya, wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Kata Rasulullah SAW, ya, muflis, orang yang bangkrut di antara umatku itu ialah, ya, seseorang, ya, yang kelak di hari kiamat datang lengkap dengan membawa pahala ibadah sholatnya, ibadah puasanya yang kita singgung tadi, ya, dan ibadah zakatnya, ya. Di samping itu, ya, dia juga membawa dosa berupa makian pada orang ini, caci maki, ya, menuduh yang ini, memfitnah, kemudian menumpahkan darah yang ini serta menyiksa yang ini. Jadi, ya, Rasulullah SAW bersabda demikian, ya, selain, ya, orang yang bangkrut pada hari kiamat itu, orang yang membawa penuh pahala sholatnya, pahala kita, ya, senantiasa melaksanakan sholat, ya, kemudian puasa, kemudian zakat. Di samping dia membawa pahala yang begitu besar, ternyata dia juga membawa dosa. Dosanya apa? Yang pertama, dosa mencaci maki. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu caci maki, ya? Ya. Kemudian apa lagi? Menuduh, fitnah, qadzaf, ya, menuduh tanpa bukti, ya. Kemudian yang ketiga apa? Ya, akala mala hadza, memakan harta orang lain tanpa haknya. Kemudian apa lagi? Ya, safaka dama hadza, dia menumpahkan darah, ya, membunuh. Kemudian yang terakhir, ya, wa daraba hadza, memukul, menzalimi. Ya, 5 dosa ini dia bawa, di samping dia membawa pahala yang begitu besar. Namun apa
SAW, fayuqta hada min hasanatin, wa hada min hasanatihi. Lalu diberikan pahala orang yang tadi, yang dia 5 hal tadi, diberikan kepada orang tersebut. Pahala puasa, pahala sholat, pahala zakatnya diberikan kepada orang tersebut. Kenapa? Karena dia telah melakukan 5 hal ini. Kemudian apabila kebaikannya telah habis untuk menunaikan kezalimannya tadi, ayyuqdama alaihi wa ukhidha khotoyahum, kalau dah pahalanya tadi yang banyak tadi habis untuk menunaikan konsekuensi dari kezalimannya tadi, maka apa? Dosa orang yang dizalimi tadi akan diberikan kepadanya, diberikan kepada orang tersebut. Kemudian faturihat alaihi tsumma turiha finan nar. Sewaktu kehabisannya sudah habis, padahal dosanya belum terselesaikan, maka diambil dosa-dosa orang tersebut untuk ditunaikan kepadanya. Kemudian setelah penuh dengan dosa dirinya, maka dia dicampakkan ke neraka. Inilah orang yang bangkrut versi dunia dan akhirat. Inilah versi bangkrut menurut Rasulullah SAW, Rasul kita. Jangan sampai jamaah sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan 5 hal ini. Kenapa? Kalau kita melakukan 5 hal ini, maka kita termasuk orang yang bangkrut, jamaah sekalian. Kenapa? Karena kita udah bawa bekal yang begitu banyak, ternyata di akhirat bekalnya habis. Tanpa tersisa sedikit pun, malah ditambah oleh dosa-dosanya. Dosa-dosa orang yang dia zalimi tadi. Kenapa? Karena enggak selesai. Maka naudzubillah summa naudzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari 5 perkara ini. Pertama, mencaci maki, hati-hati dengan ucapan kita. Memfitnah juga dengan ucapan. Maka kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik. Kalau tidak bisa, maka diamlah, karena itu yang selamat. 5 hal ini berkenaan tentang hablum minan nas, muamalah sehari-hari dengan sesama manusia, sesama kaum muslimin. Kalau kita sholat, puasa, zakat, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan pahala yang besar. Tapi kalau ada tanggungan terhadap saudara kita yang terzolimi gara-gara kita, maka itu harus ditunaikan. Maka kita yang paling baik harus yang kita lakukan, jangan sampai kita melakukan 5 hal ini. Kalaupun sampai kita lakukan, maka minta maaflah kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Kenapa? Karena di akhirat kelak Allah akan hisab kita, Allah akan tuntut kita terhadap segala perbuatan yang kita lakukan terhadap saudara-saudara kita. Maka jamaah sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit ini semoga bisa memotivasi kita untuk senantiasa beribadah. Semoga dengan ibadah tersebut kita kemudian menghindari 5 perkara tersebut, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang sukses dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Astaghfirullahaladzim, kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Salah kata ada baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala, salah katanya datang dari diri kami pribadi. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.